Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 1 November, pekan ke-31. Hari ini adalah juga Hari Raya Semua Orang Kudus. Renungan akan kita ambil dari Injil Matius bab 5, ayat 1 sampai dengan 12a. Marilah kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memperoleh bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, kalau kita mencermati kegiatan Yesus, khususnya 3 tahun terakhir dari masa hidupnya di dunia ini, profesi Yesus adalah guru, pengajar sukarela, pengajar jalan hidup yang benar. Di mana saja Yesus berada dalam kumpulan orang, entah bersama muridnya saja atau bersama banyak orang lain, Yesus selalu mengajar. Tuhan Yesus selalu mempesona orang dalam saat Dia mengajar. Dalam nas lain dikatakan, Ia mengajar dengan wibawa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pengajaran Yesus adalah mengajarkan ajaran Allah, bukan sekadar ilmu manusia. Maka kadang-kadang pengajarannya tidak mudah untuk dimengerti. Maka perlu direnungkan, didalami, dicermati, dan dibaca berulang-ulang. Inilah pentingnya kita membaca firman Allah. Kita disediakan bulan kitab suci, tetapi kita tidak perlu hanya membaca kitab suci kalau sampai bulan kitab suci nasional. Setiap hari kita baca firman-Nya. Kita tidak perlu takut bahwa kita tidak mengerti makna firman-Nya.
Yang penting baca saja terus. Dan pada waktunya, yaitu waktu Tuhan, Tuhan akan membuka mata hati kita, mencerahkan pikiran kita, dan kita menangkap maksud firman itu. Firman Tuhan itu pasti digenapi olehnya. Maka percaya akan firman Allah adalah sikap yang tepat. Berpegang pada firman Allah merupakan sikap hidup orang beriman. Maka jika kita berpegang pada firman Allah, kita tidak pernah jadi orang yang putus asa menghadapi berbagai macam godaan atau berbagai beban hidup. Yesus adalah pengajar sekaligus pelaku firman Allah dan kegenapan firman Allah. Kita tidak akan dikecewakan karena berpegang pada Yesus, karena mengandalkan Yesus. Justru kita akan dimuliakan olehnya. Kita tidak boleh takut akan kesulitan yang kita hadapi sebagai konsekuensi kita menjadi murid-murid Yesus. Semua sudah disabdakan olehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita hidup sebagai orang beriman benar dan selalu berusaha jadi pemenang dalam pergulatan hidup ini. Dan jangan takut menjadi kudus, karena kita semua dipanggil kepada kekudusan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan teladan hidup taat pada tugas hidup yang mengutamakan kehendak Bapa. Kendati Engkau dilawan, dimusuhi, bahkan dibunuh orang karenanya, kami mau ikut cara hidup-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah dan kuatkanlah kami untuk setia kepada tugas perutusan kami sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam dalam belas kasih Tuhan.